back to my YouTube channel, Happily Knitting, yeay! Oke, di video kali ini bahan-bahan yang kita butuhkan ada benang rajut. Ini aku pakai yang benang rajut polyester big ply, jadi ini yang besar. Kemudian kita butuh hakpen, di sini aku pakai yang 3,0 mm. Kemudian kita butuh satu penanda. Oke, ini aja, mari kita kerjakan. Nah, di sini aku ambilnya dari tengah biar nggak mudah terurai. Sebenarnya bisa pakai hakpen yang 3, 4, atau 5,0 mm, tapi aku pakai ini biar lebih rapat. Pertama-tama kita buat magic ring seperti ini. Kita lilitkan di 2 jari, kemudian kita kait dari tengah seperti ini. Oke. Tahan, kemudian kita kait seperti ini. Oke, jadi ini dasarnya udah selesai. Dasar untuk buat magic ring udah selesai. Selanjutnya kita akan buat single crochet di dalam magic ringnya seperti ini. Nah, rantai pertama kita udah jadi. Ini kita beri penanda biar kita tahu rantai pertama kita ada di mana. Nah, selanjutnya kita akan buat 9 single crochet dalam magic ring ini, termasuk di rantai pertama ini. Jadi kita akan buat 8 single crochet lagi. Oke. Oke, kita hitung lagi. 8, 9, 9 pas ya. Oke, selanjutnya ini ujung benangnya. Kita tarik seperti ini. Oke, nah selanjutnya udah membentuk magic ring. Jadi ini baris pertama untuk proyek kita. Selanjutnya kita akan slip, kita akan tutup di rantai pertama yang kita tandai. Seperti ini. Kita kait. Oke, kita kait. Oke, langsung kita masukkan. Nah, baris pertama udah selesai. Ini namanya magic ring. Selanjutnya kita akan lanjut ke baris kedua, kita chain 1. Nah, selanjutnya di baris kedua kita akan increase setiap rantai. Jadi increase ini kita isi 2 single crochet dalam satu lubang rantai yang sama. Oke, nah kita mulai dari rantai yang paling pertama di sini. Oke, kita isi single crochet seperti ini. Nah, kita beri penanda di rantai yang paling pertama. Nah, ini baru 1, karena kita akan increase semua rantai, jadi kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke, jadi kita buat 1 rantai lagi. Oke, kita buat single crochet. Oke, jadi udah 2 single crochet dalam rantai yang sama. Nah, selanjutnya kita akan isi 2 single crochet dalam setiap rantai. Jadi kita increase setiap rantai. Oke. Nah, ini kita kerjakan sampai ke ujung. Kita isi increase di setiap rantai. Oke. Oke, nah ini udah selesai sampai ke ujung. Ini tinggal yang kita slip tadi. Oke, kalau misalkan kita hitung lagi, jumlahnya harus ada 18 single crochet. Jadi ini jumlahnya 18 single crochet.
Nah, selanjutnya kita akan slip di rantai pertama yang kita tandai tadi. Jadi kita slip seperti ini. Oke. Nah, baris ini udah selesai. Selanjutnya, kita akan lanjut ke baris selanjutnya. Kita chain satu rantai seperti ini. Nah, di baris ini polanya satu rantai single crochet, kemudian rantai kedua increase, satu rantai single crochet, kemudian rantai kedua increase. Seperti itu sampai ke ujung. Nah, kita single crochet di rantai yang paling pertama. Oke, kemudian kita beri penanda. Oke, ini udah satu di rantai yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke rantai kedua. Di rantai yang kedua kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet dalam lubang rantai yang sama. Satu lagi. Oke, jadi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Nah, selanjutnya kita akan buat satu rantai single crochet. Kemudian di rantai yang kedua kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet dalam satu lubang yang sama. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya sama. Satu rantai single crochet, kemudian rantai kedua kita increase. Oke, kita kerjakan. Oke, ini udah selesai sampai ke ujung. Ini tadi yang kita slip. Kemudian ini tadi yang kita chain. Selanjutnya, kita akan slip di rantai pertama yang kita tandai tadi. Nah, baris yang ini udah selesai. Kita slip. Oke. Kita akan lanjut baris selanjutnya. Kita chain satu rantai. Oke. Nah, di baris yang ini selanjutnya kita akan buat 2 rantai single crochet. Kemudian rantai yang ketiga kita increase. Selanjutnya sama, 2 rantai single crochet, rantai ketiga kita increase. Nah, ini kita rajut di rantai yang paling pertama. Kemudian kita beri penanda. Oke. Ini udah satu. Ini hitung 1. Selanjutnya kita buat satu rantai single crochet lagi. Oke. Nah, di rantai yang ketiga kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Kita isi 2 rantai single crochet. Satu lagi. Dan rantai yang ketiga kita increase. Kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Kita isi 2 rantai single crochet, kemudian di rantai yang ketiga kita increase sampai ke ujung. Oke. Mari kita kerjakan. Oke, ini udah sampai di ujung. Oke, ini tadi yang kita slip. Ini yang kita chain. Selanjutnya kita slip di rantai pertama yang kita tandai seperti ini. Oke, baris yang ini udah selesai. Kita akan lanjut ke baris selanjutnya. Kita chain satu rantai. Nah, di baris ini polanya, oke, kita buat rantai pertama dulu biar kita beri penanda. Oke.
Oke, nah polanya di sini kita buat 3 rantai single crochet, kemudian di rantai yang keempat kita increase. 3 rantai single crochet, di rantai keempat kita increase. Oke, ini udah 1 rantai. Kita buat 2 rantai lagi. Oke. Nah, di rantai yang keempat ini udah 3 rantai. Di rantai yang keempat kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga kita isi 3 rantai single crochet. 3 rantai single crochet. Kemudian di rantai yang keempat kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet di dalam lubang yang sama. Nah, seperti itu sampai ke ujung. Jadi kita isi 3 single crochet, kemudian di rantai yang keempat kita increase. Nah, ini udah sampai di ujung. Selanjutnya kita slip di rantai pertama yang kita tandai. Oke, kita slip. Oke, baris yang ini udah selesai. Kita akan lanjut ke baris selanjutnya. Oke, kita buat dulu rantai awalnya, rantai pertama, single crochet. Kemudian kita beri penanda. Oke. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Seharusnya kan kita isi 4 single crochet, 4 rantai single crochet baru kita increase. Namun di sini agak berbeda. Kita isi 2 single crochet dulu, baru rantai ketiga kita increase. Nah, ini berurut tadi ya. 1 baris pertama, 1 single crochet baru kita increase. 2 single crochet baru kita increase, 3 single crochet baru kita increase. Nah, seharusnya di sini kan 4 single crochet baru kita increase. Namun di sini agak sedikit berbeda. Kita isi 2 single crochet dulu, kemudian di rantai yang ketiga increase. Nah, ini 1, kemudian 2. Nah, setelah 2 rantai ini, di rantai yang ketiga langsung kita increase. Langsung kita increase seperti ini. Oke, agak sedikit berbeda. Namun, di rantai selanjutnya normal, kita isi 4 rantai single crochet, kemudian di rantai yang kelima kita increase. Oke. Kita isi 4 rantai single crochet. Oke, ini udah 4. Di rantai yang kelima, kita increase. Nah, selanjutnya sama, kita isi 4 rantai single crochet, di rantai yang kelima kita increase. Jadi yang berbeda itu hanya di awal dan di akhir. Oke, ini udah 4. Selanjutnya di rantai yang kelima kita increase. Oke, selanjutnya sama. Kita isi 4 rantai single crochet, kemudian di rantai kelima increase. Nah, di akhir nanti akan sisa 2 rantai. Nah, di sini aku kerjakan sampai akhir seperti ini biar kelihatan bedanya. Dua, 3, 4. Ini 4 rantai single crochet, di rantai yang kelima kita increase. Nah, setelah di increase ini sisa 2 rantai lagi, ada sisa 2 rantai lagi. Langsung kita single crochet aja 2 rantai lagi. Single crochet masing-masing. Nah, baris yang ini udah selesai.
Selanjutnya langsung kita slip aja di rantai pertama yang kita tandai tadi. Oke, kita slip seperti ini. Oke. Nah, baris ini udah selesai. Selanjutnya kita chain satu rantai. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di baris yang ini, jadi di akhir tadi kita isi 2 single crochet, sedangkan di awal tadi kita isi 2 single crochet, di rantai yang ketiga kita increase. Jadi kalau kita gabungkan tetap sama, 4 single crochet kemudian increase, hanya posisinya aja yang berbeda. Nah, selanjutnya normal. Tadi kan kita isi 4 single crochet, kemudian increase. Nah, di baris yang ini kita isi 5 single crochet, kemudian di rantai yang ke-6 kita increase. Jadi, yang posisinya berbeda hanya berlaku di bilangan yang hitungan genap. Jadi ini kan 5 single crochet, 5 rantai single crochet, itu hitungan ganjil, jadi normal. Jadi langsung kita buat 5 rantai single crochet secara berturut-turut, dan rantai yang ke-6-nya kita increase. Seperti ini, kita isi 2 single crochet dalam satu rantai. Nah, selanjutnya sama, kita isi 5 single crochet, 5 rantai single crochet, rantai ke-6 kita increase sampai ke ujung. Seperti ini. Oke, baris ini udah selesai. Udah sampai ke ujung, selanjutnya kita langsung slip di rantai yang paling pertama kita tandai tadi. Oke, kita akan lanjut ke rantai selanjutnya, ke baris selanjutnya maksud saya. Nah, kita kembali chain satu rantai. Nah, di sini kan setelah tadi 5 single crochet, selanjutnya kan kita buat 6 single crochet. Nah, 6 single crochetnya itu hitungan genap, jadi posisinya agak berbeda. Yang seharusnya kita isi 6 single crochet, baru rantai ke-7 kita increase. Nah, di sini agak sedikit berbeda, kita isi 3 rantai single crochet, baru rantai ke-4 langsung kita increase. Seperti ini. Nah, ini udah satu rantai. Kita isi 2 rantai lagi dengan single crochet. Nah, di rantai yang ke-4 langsung kita increase. Seperti ini. Nah, namun untuk selanjutnya normal. Langsung kita isi 6 single crochet secara berturut-turut, dan rantai yang ke-7 kita increase. Seperti ini, kita isi 6 rantai single crochet. Dan di rantai yang ke-7 kita increase. Oke, kita increase. Rantai yang ke-7 kita increase. Nah, untuk selanjutnya sama, normal ya, hanya berbeda di awal dan di akhir. Selanjutnya isi 6 rantai single crochet, kemudian rantai yang ke-7 kita increase. Nanti di ujung akan sisa 3 single crochet lagi. Oke. Oke, kita lanjut sampai ke ujung. 6 rantai single crochet, dan di rantai ke-7 kita increase. Nanti di ujungnya setelah increase ada sisa 3 rantai. Seperti ini. Jadi ini increase. Setelah increase ada sisa 3 rantai lagi. 3 rantai. Jadi 3 rantai ini langsung kita isi single crochet masing-masing rantai.
Oke, nah selanjutnya langsung kita slip aja di rantai yang kita tandai tadi. Kalau kita hitung sebenarnya sama. Di awal tadi kita isi 3 single crochet kemudian increase, dan di akhir ada 3 single crochet lagi. Kalau kita gabungkan tetap 6 single crochet kemudian increase. Hanya posisinya aja yang berbeda. Nah, baris ini udah selesai. Kita akan buat satu baris lagi. Selanjutnya kita akan isi 7 single crochet kemudian increase. Nah, 7 itu kan hitungan ganjil, jadi normal. Langsung kita buat 7 single crochet, 7 rantai single crochet secara berturut-turut. Kemudian di rantai yang ke-8 kita increase. Jangan lupa kita beri penanda. Oke, kita isi 7 rantai single crochet secara berturut-turut. Oke, kemudian kita increase. Oke, nah selanjutnya sama sampai ke ujung. Kita isi 7 rantai single crochet, kemudian di rantai ke-8 kita increase sampai ke ujung. Oke, nah ini udah selesai. Baris ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kita slip aja di rantai yang paling pertama kita tandai, seperti ini. Nah, untuk bagian alas udah selesai, jadi ini sebesar ini. Oke, jadi ini udah cukup. Nah, kita akan lanjut. Jadi ini bagian dasarnya, bagian alas, kita akan lanjut. Oke. Nah, kita kerjakannya itu di bagian V paling dalam seperti ini. Jadi satu sisi aja yang kita kerjakan. Seperti ini. Langsung kita single crochet. Nah, di sini penandanya penting. Jadi harus selalu diberi penanda. Karena kita nanti buatnya tanpa ada sambungan, jadi nggak ada bekas sambungan, jadi penandanya penting. Jadi selanjutnya langsung kita single crochet aja yang bagian paling dalam, sisi paling dalam seperti ini. Single crochet aja secara melingkar sampai ke ujung, jadi tidak ada pola, tidak ada increase lagi. Hanya single crochet sampai ke ujung. Oke. Nah, ini udah sampai di akhir. Udah sampai di akhir. Nah, seharusnya kan kita slip di rantai pertama yang kita buat. Nah, namun di sini aku nggak langsung slip, langsung kerjakan single crochet, langsung sambung. Supaya tidak kelihatan nanti sambungannya. Seperti ini langsung aku single crochet. Makanya penanda itu sangat penting di bagian yang ini. Jadi langsung kita sambung, langsung kita kerjakan single crochet secara terus-menerus di bagian luarnya. Seperti ini. Jadi kita kerjakan sampai 20 baris. Jadi penandanya penting. Jadi nanti langsung kita kerjakan, jadi tidak ada slip, langsung kita buat single crochet. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah 20 baris single crochet, seperti ini hasilnya. Jadi, kalau misalkan kita ukur, ukurannya kira-kira 16 cm.
16 cm dan ada ini kan ada sambungannya. Kalau di sini nggak ada, jadi bagus ya. Jadi kalau misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 20 rantai, ada 20 rantai, 20 baris maksud saya. Nah, di sini nggak ada kelihatan sambungannya. Seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya di sini, di baris ini, di baris ke-21, kita akan buat lubang untuk tempat tali serutnya. Jadi kita isi 7 rantai single crochet. Ini saya tunjukkan. Penandanya harus terus-menerus kita pasang ya. Karena di sini sambungannya tidak kita buat. Jadi penanda sangat perlu. Ini rantai pertama. Jadi kita buat 7 rantai. Jadi kita buat 6 rantai lagi. 2 3 Oke, nah ini udah 7 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rantai. Nah, selanjutnya kita akan chain 1 rantai ke atas. Kita chain 1 rantai. Kemudian kita akan melewati 1 rantai, kemudian akan single crochet di rantai selanjutnya. Jadi kita melewati 1 rantai. Kemudian kita single crochet di rantai selanjutnya. Jadi ada spasi untuk bagian tali serutnya. Seperti ini, ada ya. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Kita isi 7 rantai single crochet. Ini ada 2. Oke, 7 rantai single crochet. Tadi lubangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 single crochet. Kemudian kita akan buat lubangnya lagi. Kita chain 1 rantai ke atas. Kemudian kita akan melewati 1 rantai dan akan single crochet di rantai selanjutnya. Seperti ini. Oke, jadi ini udah ada ya. Udah 2. Nah, selanjutnya sama. Kita single crochet 7 rantai. Kemudian nanti caranya sama seperti yang aku buat tadi 2 contoh sebelumnya. Oke. Mari kita kerjakan. Nah, ini udah sampai di ujung. Jadi spasinya ada lubangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 lubang untuk tali serutnya. Ini baris ke-21 ya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi. Kita akan lanjut ke baris 22. Langsung kita single crochet. Jadi di sini kita nggak ada slip untuk penyambungannya. Langsung kita lanjut single crochet seperti ini. Nah, makanya penandanya sangat penting karena kita tidak tahu di mana rantai awal yang kita buat. Jadi penandanya penting. Nah, di sini kita akan kembali buat single crochet lagi secara terus-menerus sampai ke ujung.
Di sini polos, tidak ada pola lagi. Tinggal single crochet aja sampai ke ujung. Oke, kita single crochet. Nah, ini tadi yang kita chain 1 rantai. Langsung kita single crochet aja seperti ini. Nah, seluruhnya kita single crochet sampai ke ujung. Kita single crochet sampai ke ujung secara terus-menerus. Nah, ini aku buat 3 baris lagi. Jadi aku sambung ke baris 23 dan ke 24. Jadi 3 baris. Nah, ini udah selesai. Ini tadi lubang untuk tali serutnya ini. Nah, di atasnya ada 3 baris lagi. Udah 3 baris ya. Jadi aku buat 3 baris lagi seperti ini. Nah, ini udah cukup. Untuk baris selanjutnya, kita akan tutup, kita akan slip, seperti ini. Jadi kita akan slip seluruh rantai, kita akan tutup. Jadi kita kait, dan langsung kita masukkan ke rantainya, seperti ini. Oke, jangan lupa beri penanda, selalu beri penanda biar kita tahu di mana kita mengakhiri rajutannya. Oke, selanjutnya kita slip seluruh baris sampai ke ujung. Kita slip aja seperti ini. Oke, selanjutnya kita slip sampai ke ujung. Seperti ini ya. Oke. Nah, ini udah selesai sampai ke ujung. Tinggal kita kait sekali lagi, kemudian kita gunting. Nah, aku guntingnya pakai ini karena biar dia nggak terurai. Kalau misalkan kita pakai gunting biasa, dia biasanya terurai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya langsung kita tarik aja. Nah, untuk bagian badannya udah selesai. Ini tinggal kita rapihkan aja seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya untuk bagian badan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut buat tali untuk tali serutnya. Oke, kita ambil benang baru. Pertama-tama kita buat simpul seperti ini. Kemudian kita chain 2 rantai. Oke, kita chain 2 rantai seperti ini. Kemudian kita kait di rantai yang paling pertama. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tarik pengaitnya, hakpennya. Kemudian kita kait seperti ini.
Kemudian lanjut lagi, kait di sebelah satunya lagi. Seperti ini. Seperti itu, secara terus-menerus. Kita tarik hakpennya, kemudian kita kait dari rantai yang pertama. Kemudian lanjut langsung ke rantai yang kedua. Nah, seperti ini secara terus-menerus berulang-ulang. Nah, seperti ini aja kita ulang-ulang sampai panjangnya seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita ukur, panjangnya ada sekitar 90 cm. Ini sebenarnya tergantung masing-masing. Kalau mau lebih panjang lagi, tinggal tambahkan aja. Nah, selanjutnya langsung kita tutup aja seperti ini. Kita melewati 2 rantai, kemudian kita kait sekali lagi. Oke. Nah, selanjutnya tinggal tarik aja. Ini udah selesai untuk bagian tali serutnya. Tinggal kita pasang aja seperti ini. Jadi kita masukkan ke lubang yang kita buat tadi. Lubang untuk tali serutnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian di sini aku buat untuk penahan tali serutnya. Di sini tinggal aku buat dua baris rantai rajut seperti biasa aja. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. Jadi kita butuh jarum jahit biasa, tapi yang untuk benang besar ya. Jadi langsung kita gabungkan ujung ke ujung seperti ini. Langsung kita gabungkan ujung ke ujung seperti ini.
Oke, ini udah selesai. Ini bagian depannya. Selanjutnya kita masukkan tali serutnya. Oke, pastikan dia seperti ini, pas di kiri dan kanan. Karena kita akan jahit bagian tengahnya. Seperti ini. Kita langsung jahit aja. Oke, untuk bagian tali serutnya udah selesai, seperti ini. Nah, sisa benangnya tinggal kita rapihkan aja. Oke. Oke, udah selesai ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat tali untuk pegangan tasnya seperti ini. Aku buat. Jadi aku akan buat contoh kecilnya. Jadi aku akan buat contoh kecilnya seperti ini. Jadi kita chain. Jadi rantai yang aku buat untuk pegangan tasnya ada 80 chain. Jadi 80 rantai. Di sini aku hanya buat 10 rantai aja. Di sini tali yang sebenarnya untuk pegangan tasnya aku buat 80 rantai. Kemudian kita tambahkan 1 rantai lagi. Nah, selanjutnya tinggal kita single crochet seperti biasa sampai ke ujung. Selanjutnya kita chain 1 ke atas, kemudian putar. Kita putar. Nah, di sini di baris yang kedua ini kita akan kerjakan bagian sebelah kanan ini aja. Jadi satu sisi aja yang kita kerjakan. Kita buat single crochet di salah satu bagiannya seperti ini. Oke, jadi kita buat single crochet sampai ke ujung di bagian luarnya ini aja, sebelah kanan ini. Jadi satu sisi aja. Oke, ini udah sampai di akhir. Seperti ini hasilnya. Jadi aku buat 3 baris, selanjutnya baris ketiga kita chain 1 rantai lagi, kemudian putar. Oke. Nah, yang tadi kita kerjakan di bagian kanan, sebelah kanan. Kalau yang ini kita kerjakan di bagian sisi sebelah kiri. Jadi kita single crochetnya hanya di bagian sebelah kiri. Oke.
Oke, kita kerjakan sampai ke ujung. Kita isi single crochet di bagian sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya langsung kita tutup aja. Kita kait sekali lagi. Kemudian langsung kita gunting. Gunting, kemudian sisanya kita tarik. Nah, seperti ini jadinya. Untuk pegangan tasnya sama ya. Cuman ini aku buat dalam ukuran kecil. Seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita jahit aja pakai jarum jahit biasa seperti yang tadi. Jadi terserah mau buatnya di mana, di tengah ataupun di samping. Tinggal kita jahit aja menggunakan jarum jahit biasa. Menggunakan ini. Nah, seperti ini contohnya. Kalau mau buat di samping boleh, buat di tengah juga boleh. Nanti langsung jahit di sini aja, pakai jarum jahit biasa, seperti ini. Seperti ini. Oke, udah bisa ya kira-kira. Nah, oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.